Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Sobat AMDK, ini kembali lagi dengan putra AMDK Abu Muhammad Diono Hussein Al-Jambi, yaitu dengan Bang Rio nih. Nah, seperti biasa, Bang Rio ini suka mencari tahu figur-figur yang lagi fenomenal, atau mereka memang figur-figur yang sangat dicari oleh banyak manusia nih. Salah satunya yang ada di sebelah Bang Rio nih. Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Rio. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Dengan Bang siapa nih? Bang Islahuddin Idris panjangnya. Ya, aku panggil Bang atau Pak ya? Karena kelihatannya masih muda banget ini. Bang aja biar kayak Bang seumuran. ya? Oh. Bang Islahuddin Idris. Ini Masya Allah. Sobat AMDK, Bang Rio dapat kabar bahwasannya Bang Islah ini dulu pernah bekerja di salah satu perbankan syariah. Betul. Namun beliau saat ini sudah tidak lagi di perbankan syariah. Ya. Apakah karena capek berjuang di perbankan syariah atau bagaimana tuh, Pak? Oke. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya nih Bang Rio. Jadi memang sejak 15 tahun di dunia perbankan, 9 tahun di salah satu bank yang sekarang dimiliki oleh Malaysia, kemudian 7 tahun terakhir di salah satu bank syariah milik BUMN. Oh, berarti dulu di konven juga? Dulu pernah di konven. Oh, gitu. Jadi hijrah ke syariah. Oh, terus hijrah lagi. Setelah syariah hijrah lagi? Ya, hijrah lagi menjadi pengusaha. Masya Allah. Nah, pilihan kenapa menjadi pengusaha? Memang ada beberapa pilihan, beberapa alasan. Salah satunya memang pengen lebih mandiri, Bang Rio. Mandiri karena dari sisi waktu, kan kalau misalnya sebagai pegawai kan terikat ya, jam 5, setidaknya sampai jam 6 tuh harus dedicated di perusahaan. Ya, belum lagi kalau Sabtu Minggu diajak. Siap gak siap harus berangkat. Betul. Nah, dari sisi waktu itu mungkin yang menjadi pilihan utama, karena ketika kita udah memiliki waktu yang cukup atau di dalam genggaman kita, jadi kita apakah mau mengaji atau mau berpikiran sama keluarga atau kegiatan-kegiatan itu lebih fleksibel gitu. Gitu ya. Itu salah satu faktor utamanya sih, Bang. Berarti bukan karena kan banyak sekali saat ini kaum muslimin juga meragukan perbankan syariah. Oke. Mungkin berarti keluarnya ini atau tidak di perbankan syariah lagi berarti bukan karena aduh saya capek-capek bekerja untuk mendakwahkan syariah, tapi kaum muslimin pun masih meragukan syariah tersebut. Ya, alasannya bukan itu tuh. Oh, sama sekali bukan. Oh, bukan. Bahkan, Bang Rio, ketika saya keluar dari bank syariah tersebut, itu tidak memutus hubungan, baik silaturahmi dengan teman-teman yang ada di sana maupun secara muamalah. Dulu saya sebagai pegawai bank syariah, sekarang saya menjadi nasabah bank syariah. Artinya tetap menumbuhkan perbankan syariah, walaupun dengan cara sebagai nasabahnya. Gitu. Saat ini di properti syariah. Sekarang kami di properti umum ya, cuma banknya mewajibkan bank syariah. Oh, seperti Jadi itu. ketika ada pembeli, dia pengen KPR, itu dari awal kita sampaikan bahwa kita memang bukan properti syariah yang angsurnya ke kita, cuma kita kerjasama dengan perbankan syariah. Salah satunya ya misalnya kita sebut Bank BNI Syariah, kemudian ada juga Bank BSM, ada juga Bank Niaga Syariah. Jadi itu adalah bank-bank yang kita kasih pilihan, walaupun yang pertama ini memang banyak kemudahannya. Kemudian kalau saya lihat nih Bang Islah kan tadi ya bekerja di perbankan, kemudian beralih menjadi seorang pengusaha. Kalau boleh tahu, punya niat jadi pengusaha ini apakah setelah
dari perbankan atau memang sudah punya cita-cita dari lama ini? Iya. Sebenarnya usianya mirip-mirip kayak Bang Rio sih, waktu punya cita-cita menjadi usaha. Oh, atau seperti usaha. itu. Namun belum tahu usahanya apa. Mm-mm. Jadi berjalannya waktu ketika kuliah sempat jualan celana jeans. Oh. Kemudian saya orang Lombok ya. Mm-mm. Mutiara Lombok bagus. Sempat juga membawa mutiara dan jualan dulu di kantor yang lama. Mm-mm. Sama karololonya semuanya nggak berhasil. Karena kalau saya perhatiin sih, karena pertama saya nggak fokus. Kedua, saya menjalankan di sisa waktu. Jadi misalnya ada waktu, baru saya berbisnis atau berjualan. Kalau nggak ada waktu ya biarin aja tuh barang-barang. Jadi benar-benar nggak fokus sih. Masya Allah. Tadi saya pernah dengar juga Bang Islah ini pernah jualan telur asin juga katanya. Oh iya betul. Nah itu Masya juga Allah. salah satu yang saya bawa dari Lombok ke sana. Ujung-ujungnya cuma laku sampai kompleks, setelah itu numpuk di rumah. Masya Allah. Tapi kok malah larinya pertama ke perbankan karena trauma atau gimana itu? Lebih sih karena gini, ngikutin jejak orang tua. Orang tua di Bank Indonesia. Oh. Jadi pendidikannya, adik saya juga di perbankan. Jadi memang dunianya masih dunia perbankan. Walaupun berjalannya waktu, akhirnya saya ambil keputusan untuk pindah paradigmanya gitu istilahnya. Oh, berarti dari pengusaha kemudian mengalami kegagalan karena memang saat itu belum terlalu bersungguh-sungguh, Iya, mungkin betul. masih setengah-setengah ya. Ya sambil bekerja lagi kan. Oh, sambil bekerja juga. Sambil kerja di bank yang itu? pertama itu ya. Oh, berarti dagang itu sambil bekerja Iya, juga. betul. Oh, Ya, itu sambil belajar penyebabnya. Waktu itu masih di bank konven ya, masih di bank riba konven, ya. ya. Masya Allah. Nah, setelah itu punya berpikiran untuk hijrah ke perbankan syariah, itu awal mulanya dari mana itu? Itu mungkin karena panggilan hati ya, hidayah kadang datang seorang kan dari berbagai jalan ya. Saya kira tadi panggilan surat kerja tadi. Jadi di bank yang pertama kali itu, Bank Siami Niaga lah kita sebut, itu membuka unit usaha syariah. Dan ya alhamdulillah di saat itu ada panggilan hati yang cukup kuat untuk pindah. Jadi pindah divisi. Divisi pembiayaan konvensional ke divisi syariah. Dulu belum menjadi bank syariah murni. Terus berjalannya waktu tahun 2010 BNI Syariah kan pisah dengan Induk, artinya menjadi spin off ya, menjadi bank umum. Nah itu kesempatan saya untuk murni ke bank syariah. Oh, jadi ketika mendapatkan berita ada bank syariah yang buka menjadi bank umum syariah, akhirnya pindah ke sana. Pindah ya. Oh, walaupun dari waktu itu di CIMB Syariah. Iya. Tapi dia waktu itu belum jadi bank umum. Belum. Akhirnya pindah ke bank umum syariah yang ada di BNI Syariah. Masya Allah. Dari perjalanan itu yang sangat mempengaruhi Bapak hijrah itu, kan kalau memang hidayah memang dari Allah. Iya betul. Tapi ada nggak sih hal yang sangat kuat mempengaruhi Bapak untuk berpindah dari perbankan konven ke syariah? Iya. Memang setiap orang punya mentor ya atau guru ya. Nah kebetulan ketika mulai mempelajari syariah, saya paralel berguru atau ngaji dengan Ustaz Batian Nasir. Oh, Ustaz Batian Nasir. Ya, itu dogma atau ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, khususnya tentang tauhid, bahwa rezeki tidak akan ketukar, rezeki tidak akan orang tidak akan kekurangan rezeki lah. Sebagaimana cicak yang nempel di dinding, nyamuk yang terbang-terbang tetap aja dia jatahnya pasti dapat. Jadi kalau memang harus pilihannya adalah udah ada pilihan kembali ke jalan yang benar, ke jalan syariah, itu ambil keputusan, nggak usah nengok ke belakang. Pokoknya ambil keputusan Bismillah, insya Allah rezeki tidak akan berkurang. Karena pada waktu saya ditawarin itu boleh dia secara nominal ya. Itu mengalami penurunan ketika pindah ke syariah. Oh, Masya Allah. Jadi Sobat tantangannya di situ. Jadi ini ternyata nggak cuma Bang Islah saja yang merasakan itu, tapi beberapa Bang Rio ketika berdiskusi dengan beberapa orang yang memang hijrah dari perbankan konven kemudian ke perbankan syariah, atau yang tadinya dia perbankan konven akhirnya dia keluar menjadi seorang pengusaha syariah. Itu memang rata-rata mereka dapati pertama kali adalah penurunan, terutama dari sisi materi. Iya. Itu subhanallah, ternyata Sobat AMDK
itu mungkin adalah salah satu ujian yang Allah berikan. Ya. Mungkin Bang Islah ini benar-benar mau menjalankan syariah atau cuma ikut-ikutan. Betul. Karena di situ Allah mau lihat ketika memang Serius nggak gitu ya? kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan kuat, Ya, gitu kan? betul. Apalagi ditambah sekarang menjadi seorang pengusaha di bidang properti. Kalau boleh tahu nama propertinya apa nih? Kita nama brandnya ya, namanya Bali Tropical. Bali Tropical. Tropical. Ya, walaupun saya orang Lombok, cuma namanya Bali Tropical. Itu ada di Lombok atau di Bali? Adanya di Tangerang bahkan. Malah di Tangerang. Tapi namanya Bali Tropical. Iya. Masya Allah. Itu sudah maksudnya di seluruh Indonesia sudah ada atau bagaimana? Jadi alkisah gini Mas Rio. Ketika saya mutusin kenapa usahanya, kan dari berbagai usaha yang saya jatuh bangun itu, ternyata akhirnya memilih properti. Karena pertama, properti secara investasi itu yang paling stabil selain emas. Karena harga tanah itu harga tanah naik terus, ya. betul. Kedua, semua itu bagian dari kebutuhan pokok. Pakaian, makanan, termasuk papan. Langsung orang-orang rumah udah kebutuhan lah ya. Hanya masalah ukurannya aja berapa. Itu menjadi kenapa saya coba belajar properti. Nah, qadarullah juga ketika saya tahun kedua di BNI Syariah, itu Pak Imam, masalah itu direktur bisnis ya, dan Pak Kuku sebagai GM untuk cabang, membuat seminar tentang properti. Mengundang pakar properti, terusnya didedikasikan untuk para developer pemula atau menengah. Kenapa? Alasannya biar ketika mereka sudah berhasil, banknya adalah Bank BNI Syariah. Itu awalnya. Saya kan di timnya Pak Kuku, jadi panitia, otomatis mendengarkan acara itu dari awal sampai akhir. Nah di situ terinspirasi. Ya untuk terjun langsung ya. Apalagi di situ ada testimoni, ada seorang turis guide dari Lombok yang berhasil di Lombok. Saya mikirnya gini, turis guide ya bisa, masa banker nggak bisa? Iya. Terus katanya bisa, apalagi banker yang memang sehari-hari melihat transaksi properti segala macam. Ya, yang lebih banyak berinteraksi sehari-hari dengan keuangan misalnya gitu kan, harusnya sih insya Allah bisa lebih mudah gitu. Kalau untuk saat ini propertinya apakah berfokus di daerah Jakarta, Tangerang, atau ada di mana saja tuh Pak? Sekarang memang cikal bakalnya kita memang waktu itu bikin di Tangerang kota dekat rumah. Jadi pertamanya ya 500 kita jual 3 unit, berkembang 10 unit. Berjalanin dari 6 tahunnya lalu ya, 2013-an sampai dengan sekarang alhamdulillah udah sampai dari mulai Larangan hingga ke Bintaro. Jadi Tangerang ke Tangerang Selatan itu yang brand kita kuatnya di situ, dan memang lahan-lahannya memainin di situ. Dan segmennya memang kita masih bidik yang menengah, bahkan menengah sedikit ke atas masih, karena disesuaikan dengan lingkungan, harga tanah. Yang ada di sana ya. Target market kita memang seperti itu saat ini. Kalau di Lombok sendiri ada nggak? Kan Bang Islah kan dari Lombok nih. Sudah ada belum di Lombok nih? Itu dia. Ya semoga ada di NTB, apakah nanti di Sumbawa. Nanti kita bikin rumah yang mirip-mirip subsidi, kayak sedikit di atas subsidi, karena tanahnya masih memungkinkan kalau di sini. Agar orang Lombok juga, nih orang Lombok malah lari ke Tangerang nih, jadi harus ada nih di Lombok nih. Ini sobat AMDK yang tinggal di Jabodetabek nanti bisa cek tuh di Bali Tropical Pak ya. Iya, IG-nya @balitropical.id. Nah, itu nanti kita taruh juga di deskripsi, jadi bisa langsung dicek aja nanti. Itu Instagramnya Pak ya? Instagramnya. Masya Allah nih Bang Islah nih. Kemudian apa nih nasihat untuk yang baru hijrah, kan mereka mendapati kesulitan di awal seperti Bapak tadi, menurunnya pendapatan. Nah itu agar menguatkan apa nih untuk para yang baru hijrah nih, anak-anak muda terutama yang mereka mau berubah, mau berhijrah, tapi didapati ada penurunan ataupun ada ujian dari Allah nih, agar mereka kuat, apa nih nasihatnya? Iya, memang berdasarkan pengalaman pribadi ya Mas Rio, maka ketika memilih untuk hijrah, ada baiknya itu kita sudah memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga ketika memang benar-benar hijrah itu kita tidak grogi atau kagok, jadi berarti udah lebih
lebih tahapannya kita lebih tahu pas Berarti arahnya harus kemana untuk kemana. ilmu terlebih dahulu. Betul. Hmm. Terus kedua kita harus ada pegangan. Berarti kita harus punya mentor, tadi saya bilang ada mentor, guru yang akan memberi arah baiknya sebagai apa gitu. Jadi ketika kita ingin bertanya, ada tempat untuk Benar. bertanya. Yang tentunya yang juga ilmunya jauh di atas kita. Hmm. Jadi kita nggak kehilangan arah mau kemana gitu. Terakhir ya udah kita memang harus punya keyakinan yang kuat ya pada Allah pastinya gitu. Bahwa kita memang benar hijrah karena Allah bukan karena dunia. Dan memang terbukti tadi Pak Imam mention bahwa saya awalnya juga nggak tahu kan kalau ketika milih hijrah ya dari konven ke syariah dan akhirnya ke bank syariah, kalau akan masuk ke dunia properti itu nggak tahu. Cuma saya punya keyakinan aja. Mikirnya gini, ada orang yang tidak baik aja melakukan kejahatan, Allah izinkan walaupun tidak diridhoi kan. Masa kita ingin hijrah, udah pasti diizinkan dan insya Allah diridhoi, masa tidak dibantu? Masya Allah. Tapi itu sudah insya Allah menjawab anak-anak muda ataupun orang-orang yang ingin berhijrah. Berarti memang di awalnya mereka diberikan ujian oleh Allah. Namun setelah itu seperti yang dirasakan juga oleh Bang Islah saat ini, Masya Allah mungkin propertinya mungkin di atas rata-rata, apalagi memang pasarnya adalah menengah dan ke atas ya, terutama di daerah Tangerang ataupun di daerah Jakarta Pak ya. Betul. Ya Bang ya. Masya Allah. Kemudian apa juga nasihat untuk anak-anak muda yang ingin bermain properti nih? Ya memang tadi properti salah satu usaha yang mahal ya kalau kita lihat nominalnya untuk membebaskan lahan aja udah berapa, bukan 1-2 juta ya, bukan ratusan juta. Cuma ada beberapa langkah atau strategi Mas Rio. Jadi walaupun misalnya kita mau ngambil tanah 1 miliar lah boleh bilang, tapi uangnya hanya 100 juta misalnya. Itu bisa aja kita melakukan kerjasama dengan pemilik lahan. Jadi pemilik lahan mengizinkan tanahnya untuk diolah sama Mas Rio. Artinya Mas Rio nanti melakukan pecah sertifikat, ya kan, dibikin kapling-kapling, misalnya jadi 10-20 kapling. Kemudian dengan uang 1 juta itu cukup untuk landscaping, diratain tanahnya, dan mulai pemasaran. Biasanya kalau sudah dibikin tanah rata, terus dipecah-pecah kapling, itu udah ada yang mau nawar minimal, dia ngasih uang DP. Dan dari DP itu Mas Rio bangun untuk bangun fondasinya. Paralel sama itu gandeng bank syariah agar untuk membantu untuk rumah contohnya, karena ada fasilitas namanya misalnya geria konstruksi. Itu bisa diberikan kepada developer untuk pembangunan fasilitas umumnya, jalannya, listriknya, dan rumah contohnya. Jadi boleh dibilang tadi dengan uang istilahnya secukupnya 100 juta itu udah bisa membangun perumahan yang nilainya miliaran. Masya Allah. Jadi ada beberapa langkah, tidak harus lalu dari awal punya uang banyak atau miliaran, cukup berapa puluh atau ratus juta tapi bisa menjalankan bisnis properti. Yang penting tahu ilmunya dan strateginya ya. Dan jangan lupa menggandeng bank syariah. Iya, harus karena bank mungkin syariah. menjadi supporter, maksudnya membantu juga dalam mengembangkan properti tersebut. Iya. Kemudian saya dapat kabar ini IABA. IABA itu apa? Oh, itu komunitas karena ya pas lulus dari SMA masuk Trisakti, kemudian melanjutkan kuliah di Inggris. Oh, di Inggris. Dan IABA itu ikatan dari alumni Inggris. Jadi kita bikin komunitas teman-teman yang sebelumnya lulus Inggris, sehingga kalau misalnya lulusan Inggris ada kegiatan, usaha itu bisa bergabung di komunitas itu, biar sinergi ceritanya. Oh, seperti itu. Masya Allah. Jadi tetap menyambung tali silaturahmi juga dengan teman-teman yang ada di sana. Iya, ya. betul. Masya Allah. Ini luar biasa nih Sobat AMDK. Jadi tadi sudah diberikan kiat-kiatnya ketika orang berhijrah bagaimana. Kemudian kalau ada anak-anak muda ataupun orang-orang yang baru ingin bermain properti juga tadi sudah sedikit diberitahu bagaimana cara mengatur strategi di awal. Jadi nggak harus punya uang banyak terlebih dahulu baru masuk ke dunia properti. Ternyata dengan uang secukupnya
bisa mengembangkan properti tersebut. Insyaallah Mungkin seperti itu nih Bang Islah, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan pada pembicaraan kali ini. Semoga kita bisa berbicara lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi di Insyaallah. pertemuan yang akan datang. Siap, Mas Rio. Kemudian apa nih sebelum menutup, nasihat untuk saya sebagai anak muda yang memang belum kenal properti, kemudian juga saya juga memang terlahir memang sudah paham dengan agama. Ya. Dan kalau Bang Islah kan memang ada jalan hijrahnya. Ya. Nah, kalau saya memang dari punya background dari pondok pesantren. Betul. Jadi apa nih nasihatnya untuk saya dalam bidang pengusaha nih? Karena saya juga punya cita-cita jadi pengusaha juga. Apa Ya. nih nasihatnya untuk Bang Rio nih? Ya. Nah, khusus buat Bang Rio ya. Pertama, tetap Al-Quran nomor 1. Karena sebaik-sebaiknya orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, itu tetap nomor 1. Nah, kedua baru mungkin mulai nanti carilah teman untuk bermitra atau belajar, sehingga Bang Rio tidak harus terjun langsung secara langsung dulu. Jadi learning by example dulu. Saya ngelihat cara kerjanya si A, oh begini caranya, kalau negosiasi tanah begini, urusan dengan bank begini, ke notaris begini, ketemu pembeli begini. Nah, ketika ilmunya secara komprehensif dari A sampai Z udah Mas Rio pelajari, minimal sudah tahu lah ya. Nah, monggo silakan kumpul sama teman-teman, urunan aja, kumpulin 1 juta, cari 100 orang, 100 juta kan. Nah, itu sama-sama kan banyak kok. Saya juga awalnya sampai hari ini pun masih menggandeng teman-teman dari sahabat bank sebelumnya untuk patungan untuk mengeksekusi lahan tertentu gitu. Jadi kita harus sinergi. Kekuatan umat kan berjamaah ya. Nah, maksudnya itu harus berjamaah. Jangan sendiri. Karena kalau kata anak-anak zaman kekinian kan, dulu zamannya Superman, sekarang zamannya Avenger. Iya betul. Jadi udah nggak ada lagi itu one man show, harus bersama-sama. Jadi tadi ya, pertama Al-Quran, kedua belajar terus, yang ketiga berjamaah. Insya Allah cita-citanya tuh terwujud. Amin, insya Allah. Nah, itu untuk para pengusaha juga yang baru ingin. Jadi jangan malu ketika ingin bersinergi bersama. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha mereka gengsi mungkin mau gabung sama teman-teman ataupun sama yang lainnya. Padahal di situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Apalagi visinya yaitu adalah sama-sama berdakwah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu Bang Islah, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini banyak ilmu yang di-sharing ke saya juga. Semoga bermanfaat juga untuk sobat AMDK. Amin. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.